Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya ingin menyampaikan masih tentang gereja Tuhan. Di mana gereja Tuhan itu dilahirkan dan betapa dahsyatnya sehingga yang disebut dengan gereja itu sangat dahsyat sekali. Lanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Saya ajak kita untuk berdoa lebih dulu kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sebab Engkau tidak pernah berkata-kata dalam misteri, dalam rahasia. Tapi Engkau singkapkan buat kami karena Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus. Sehingga firman itu bukan hanya menginspirasi kami, membawa kami ke titik pengertian dan kepada hikmat untuk mewujudkannya. Tuhan, kami siap bagi Engkau saat ini. Berkatakanlah menurut hatimu, sepuas Engkau Tuhan, apa yang hendak Kau sampaikan. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara betapa dahsyatnya gereja Tuhan. Ada 5 atribut daripada gereja Tuhan. Yang saudara harus ketahui itu melekat pada dirinya Kristus sebagai sang kepala. Dan otomatis itu juga melekat dan harus menjadi kenyataan dan menjadi realita menurut ukurannya Allah di bumi ini pada masa gerejanya, yaitu pada atribut itu dan legitimasi itu pada diri gerejanya. Yang pertama, Yesus membangun. Saya ulangi, Matius 16 ayat yang ke-19 dikatakan, di atas batu karang yang aku akan membangun. Yesus membangun gerejanya seperti dirinya sendiri. Dan Allah berkata, berpesan kepada Maria, mengatakan, anak ini, anak yang akan kau lahirkan, di Lukas 1 ayat 33, dikatakan dia harus menjadi besar. Saudara bisa lihat ayatnya pada tayangan ini. Lukas 1 ayat 33. Anak ini menjadi besar. Apa artinya buat kita? Berarti Yesus juga harus membangun sama seperti itu juga. Kalau dirinya menjadi besar, tentu gereja juga harus menjadi besar. Gereja yang akan dimanifestasikan melalui pekerjaan daripada Roh Kudus yang turun atas kehidupan manusia. Dan melalui kuasa dari Yang Maha Tinggi. Itu juga harus menjadi besar. Jadi yang pertama kita akan bahas bersama-sama. Yesus membangun gerejanya tepat seperti dirinya. Itu menjadi besar atau agung. Gereja harus betul-betul menjadi besar, agung. Saya mau beritahu pada saudara. Ini tidak berbicara tentang semua nilai-nilai kebesaran yang didasarkan oleh faktor lahiriah dan pengakuan dunia. Saya ulangi, ini tidak didasarkan, ini tidak dimaksudkan adalah nilai-nilai besar menurut dunia ataupun orang banyak. Besar di sini itu banyak berbicara tentang hal-hal yang spiritual, tetapi juga besar hal-hal yang spiritual yang bisa diwujudkan di bumi ini. Jadi contohnya adalah besar dalam kekuasaan di sorga, berarti juga besar dalam kekuasaan di bumi, bukanlah menjadi presiden, bukanlah menjadi anggota parlemen, tetapi hidupnya mempengaruhi banyak orang. Sehingga bisa banyak orang memiliki dampak. Besar di sini artinya adalah martabat, pengaruh kepribadian. Ini penting buat kita. Saya mengajak kita melihat satu kalimat. Mengapa kita harus bisa menjadi besar? Ini sangat berbeda dengan nilai-nilai dunia.
Matius pasal yang ke-20. Saya ajak kita untuk melihat Matius yang ke-20. Ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Tidaklah demikian di antara kamu. Ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintahan bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ini adalah orang-orang yang menurut dunia adalah disebut orang-orang besar dari kalangan mereka. Ayat 26 mengatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Tidak boleh. Tidak seperti itu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, dia bilang, hendaklah engkau menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, terkenal di antara kamu, hendaklah yang menjadi hambamu. Besar yang dimaksudkan oleh Allah kepada gerejanya, kepada Kristus, itu adalah besar dalam martabat. Besar menurut penilaian Tuhan. Saya melihat bahwa ini bisa kita bagi dari ayat ini saja, kita bisa melihat ada beberapa hal. Ini menyangkut sikap hati yang terbangun. Jadi dengarkan saya, menjadi hamba buat yang lain bukan berarti merendahkan diri saudara. Menjadi hamba bagi yang lain, itu namanya engkau mengekspresikan tabiatnya Kristus. Berarti engkau sedang mencirikan identitas gerejanya. Ini yang disebut dengan keteladanannya Yesus. Saya melihat, kita baru lihat satu saja, yaitu sikap hati. Sikap hati kita. Itu harus terbangun dalam diri kita. Membangun sikap hati tidaklah pernah dalam satu malam. Membangun sikap hati harus ada dengan input yang benar, input yang berbeda seperti diungkapkan di ayat 25-26. Tidaklah demikian, tidak seperti orang dunia membangunnya. Dan harus diuji. Itu sikap hati. Yusuf 2 tahun sebelum dia keluar dari penjara, di bawah penjara bawah tanah tutupan di Mesir, dia diuji. Yang diuji adalah sikap hatinya dia. Dia masih melakukan pembelaan diri. Akibatnya apa? Dia dilupakan 2 tahun lamanya. Padahal setelah dia berhasil, saudara bisa lihat, dia menjadi penolong. Dia menjadi penyelamat. Bukan hanya buat bangsa Mesir. Bukan hanya buat Firaun. Bukan hanya buat Potifar dan keluarganya. Tapi dia menjadi penyelamat buat bangsa-bangsa. Bagaimana gereja bisa mengambil contoh yang demikian? Itu adalah sikap hati. Sikap hati itu harus diuji. Saya ingin melihat apa yang Yesus ajarkan di Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Mereka sedang makan.
Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya dan mengambil selai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Itu. Kemudian kita lanjut saja sampai ayat ke-14. Ayat 12-nya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat bagi kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Lihat, dia guru dan dia Tuhan. Dia yang dihormati. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dia kasih tahu untuk membuat mereka bisa melakukan itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Tidak lebih tinggi, minimal sama. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Wow, pelajaran tentang menjadi besar itu adalah mengorek habis-habisan apa yang ada di dalam hidup saudara. Gereja memiliki atribut ini besar seperti Yesus. Yesus menunjukkan keteladanannya. Bukankah kita sedang membahas yang pertama? Jadi besar itu dari sikap hati. Lihat dari ayat yang pertama dan kedua. Mereka sedang makan. Dan beberapa kali, 2 kali di dalam ayat ini, Yesus tahu. Berarti, dengarkan saya saudara. Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati. Waktunya sudah singkat. Apa yang perlu kusiapkan? Buat yang disebut adalah gerejanya yang ada di dalam hidupku ini. Apa yang perlu kusiapkan kepada mereka ini? Supaya mereka juga nanti disebut besar. Sikap hati penting. Lihat apa yang terjadi pada mereka. Mereka semua asik makan. 13 orang ini. 13 orang ini. 12 termasuk Yudas Iskariot. 13 orang ini. Di mana mereka makan? Di loteng atas. Di tempat yang disukai oleh Yesus. Tempat di mana 120 orang berdoa. Sampai pencurahan Roh Kudus. Wow. Saya tidak bisa membayangkan. 12 orang ini. Kecuali Yesus. Dia dibelenggu oleh sistem dunia. Seperti yang kita baca tadi. Matius 20. Ayat 25 sampai 27. Mereka menganggap bahwa mereka setara. Mereka mengakui Yesus adalah guru dan Tuhan. Mereka sudah selesai makan. Mereka menunggu. Sampai biasanya seorang pelayan. Itu sistem kehidupan Yahudi.
yang menyatakan bahwa mereka sudah selesai makan. Sebelum mereka makan, mereka membasuh tangan mereka. Tapi sesudah mereka makan, pada waktu pertemuan penting seperti itu, mereka menunggu pelayanan dari seorang pelayan lagi. Mereka menunggu, mereka asik mengobrol. Yesus mau natap mereka satu persatu. Tidak ada yang bereaksi. Semuanya dicengkram, kecuali Yesus. Semuanya dicengkram, dibelenggu, diperhamba oleh sistem dan budaya dunia. Salah satu budaya Yahudi adalah bukti bahwa mereka mengakhiri pertemuan adalah akan muncul seorang pelayan, seorang hamba yang akan mengambil baskom, lalu menyeka kaki mereka dan melapnya. Mereka saling memandang. Mereka asik ngobrol. Mereka menoleh ke pintu. Tidak seorang pelayan pun juga datang. Mereka senang mendengarkan Yesus berbicara. Ada banyak orang senang mendengarkan firman Allah. Tapi hidupnya dibelenggu oleh budaya dan sistem dunia. Kalau engkau ikut sistem dunia dan budaya, engkau akan dapat pujian. Engkau hidup lazim normal. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ayat 4. Bangunlah Yesus, menanggalkan jubahnya, mengambil selai kain, lenan, dan mengikatkan pada pinggangnya itu. Petrus menyenggol Yohanes. Ngapain itu guru? Ngapain itu guru? Apa yang mau dilakukan? Tunggu sebentar. Sebentar lagi para pelayan. Bilang itu. Yohanes pun juga tidak berani. Karena dia tahu itu guru dan Tuhan. Apa yang mau dia lakukan dia juga belum tahu. Alkitab berkata, Yesus mengatakan pada mereka, apa yang kulakukan kamu belum mengerti. Jadi Yohanes juga tidak mengerti. Luar biasa. Perhatikan mereka. Mereka saling menunggu. Kalau ada pelayan lain. Tapi sekarang yang terjadi. Mereka bengong. Mereka kaget. Lalu Yesus mulai menyeka semuanya. Sehingga sampai kepada Simon Petrus. Tuhan, kau hendak membasuh kakiku. Ini gak wajar. Ini bukan seperti lazimnya bangsa Yahudi, orang Yahudi, kultur kami. Yesus mengatakan begini, apa yang kau berbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya nanti. Kau akan mengertinya nanti apa? Ketika gereja dimanifestasikan, kau akan mengerti. Sikap hati yang Yesus tunjukkan menjadi keteladanan. Yesus tahu waktunya sudah dekat. Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Yesus. Dan itu yang menghancurkan. Membuat musuh kalah telak. Adalah Yesus tahu sebelumnya. Kapan dia mati? Untuk apa dia mati? Yesus tahu. Makanya dia tidak pernah berhenti. Berjalan terus sampai ke Kalvari. Ketika muridnya mencoba untuk mencegah tindakan Yesus di ruang makan itu, tidak ada yang bisa mencegahnya. Karena Yesus tahu waktunya sudah dekat.
Ini sikap hati. Yesus katakan di ayat 15-nya, aku memberikan kepadamu suatu teladan. Bahasa Inggrisnya dikatakan example. For I have given you an example. That you should, kau harus, do as I have done to you. Bayangkan di antara murid-muridnya. Mereka merasa bahwa mereka sama tingginya. Mereka tidak menyadari ada sesuatu yang belum berubah di dalam diri mereka. Yudas juga kebagian. Saudara tahu? Baca ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Termasuk Yudas. Yang dia sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya dia. Satu kemenangan dalam hidup saudara. Kalau saudara tahu kapan waktunya. Ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Dia dikuasai oleh iblis. Iblis masuk penuh. Termasuk yang dilayani oleh Yesus. Salah satu kebiasaan orang Yahudi adalah menolong orang sebangsanya dan menganggap najis, menganggap musuh, menganggap orang yang ditolong itu tidak layak apabila kedapatan orang yang sekarat itu adalah orang Samaria. Yesus memuji orang Samaria itu yang menolong orang Yahudi tanpa pamrih, melampaui, mengalami breakthrough, terobosan, melampaui, menembus kultur, agama, dan sistem yang sudah terbangun berabad-abad. Gereja menjadi besar karena gereja memiliki sikap hati hamba. Yang kedua, selain sikap hati, jalan. Engkau gereja harus tahu jalan menuju besar, menjadi besar. Alkitab mengajarkan pada kita di Matius 20 tadi. Jalan menuju besar adalah merendahkan dirimu pada tangan Tuhan, pada perbuatan Tuhan. Kalau kau baca di Filipi pasal yang kedua, itu jelas ini dialami oleh Yesus. Yesus telah menunjukkan jalan bagaimana menjadi besar, bagaimana menjadi agung, bagaimana menjadi terkemuka, bagaimana memiliki nama yang besar. Di ayat 5-nya dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jalan satu-satunya diungkapkan oleh Rasul Paulus adalah merendahkan diri dan taat sampai mati. Karena dia tanamkan
bahwa jalan taat sampai mati, merendahkan diri dan taat sampai mati, itu adalah jalan sukses menjadi besar. Kalau orang justru menghindari, lebih baik tidak taat supaya jangan mati. Tapi Yesus berbeda. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat apa yang sebenarnya diungkapkan oleh Rasul Petrus di 1 Petrus pasal yang kelima. Ayatnya yang ke 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu. Dia bilang begini ayat 5. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang, Allah berlawanan. Allah konflik dengan orang yang congkak. Tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini adalah jalannya. Gereja harus menemukan jalannya bagaimana menjadi besar. Dan jalan itu ada pada Roh Kudus. Kalau engkau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, kau akan ditinggikannya pada waktunya. Yang ketiga, saya mau sampaikan pada saudara yang ketiga. Bagaimana jalan menjadi besar? Membangun jati diri. Biarlah itu menjadi jati diri saudara. Atau profil hidup saudara. Saya ajak saudara melihat satu ayat di dalam Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Dia bilang rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Bangun jati diri bahwa engkau adalah tidak tahu apa-apa. Supaya Tuhan meninggikan kau. Bahwa engkau tidak mampu apa-apa. Bangun. Tanpa Dia. Maka Allah akan meninggikan kau. Jangan sok tahu. Jangan merasa sudah punya pengalaman pelayanan. Saya mau beritahu pada saudara. Yesus diakui sebagai anak. Berkenan sebagai anak. Bagi Allah Bapa itu di Sungai Yordan. Lukas menulis. Sebelum Yesus memulai pekerjaan pelayanannya. Ada banyak orang dia semakin lama melayani. Maka dia jauh dari legitimasi atribut menjadi besar. Sebagai gerejanya. Justru dia makin kecil dan makin kecil. Makin kecil. Ada satu cerita di Alkitab. Jadi Allah akan membesarkan. Itu Allah berjanji dia akan membesarkan. Bagaimana Allah membesarkan hidup saudara? Dia harus menemukan bahwa saudara memiliki jati diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat cerita. Lebih banyak untuk menjelaskan hal ini. Lebih banyak saya cerita nanti kita akan sampai kepada Yesus. Apa yang terjadi pada diri Yesus. Saudara akan kaget untuk melihatnya. Lukas pasal yang 14. Lukas pasal yang ke-14. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat ayat 7. Karena Yesus,
karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, yang mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat itu kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat. Dia bilang sahabat, berarti setara. Silakan duduk di depan. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang mulia. Sebab barang siapa meninggikan diri, ini berbeda dengan Yakobus tadi, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang yang merendahkan diri, dia menemukan jalan. Saudara harus pahami apa yang dimaksud. Amsal 15. Mari saya ajak kita lihat Amsal 15. Saya ajak saudara, jangan patah semangat karena kita buka banyak ayat. Gereja harus menjadi besar. Besar dalam pengaruh. Amsal 15. Ayat 33. Takut akan Tuhan. Wow. Adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati. Mendahului kehormatan atau besar. Saudara harus tahu, kuda penarik gerobak kehormatan adalah rendah hati. Di mana rendah hati, Allah akan bekerja di sana untuk meninggikannya. Buatlah setiap hari dalam kehidupannya, Allah memiliki alasan untuk meninggikan saudara, membesarkan gerejanya. Amsal 18 ayat 12. Dikatakan begini, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 22. Mari kita lihat ayat keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita lihat lagi Mika 6. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Mika. Mika pasal yang ke-6. Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Allah menuntut. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Dengarkan saya. Kita lagi bicara tentang profil atau jati diri. Jadi saudara harus bersedialah untuk mengambil tempat yang rendah. Dan biarkanlah tempat itu menjadi diri saudara. Jangan kau menyombongkan apa yang bukan menjadi milik saudara. Menjadi pribadi saudara. Jangan kau menyombongkan. Itu adalah penipuan.
Jadi selalu bersedialah untuk mengambil tempat yang rendah. Jadi hamba, biarlah itu dimulai dari hati. Makanya saya mulai penjelasannya. Gereja, niru keteladanan Yesus di Yohanes 13, adalah sikap hati. Jangan tunjukkan kesombongan dan keangkuhan dengan caramu. Jangan meninggikan dirimu di atas orang lain. Ketika saya sedang mengerjakan untuk rekan-rekan saya dari berbagai macam gereja, mengerjakannya sesama pastor untuk sesuatu yang saya tahu itu yang Allah butuhkan dari gerejanya, saya kerjakan. Dan bukan hanya banyak protes. Kadang-kadang kalau kita meladeni protes itu, kita akan stres. Tapi saya tetap memberikan jawaban dengan benar dan tepat. Kita harus kembali lagi kepada melihat pada Yesus, Yohanes 13 tadi. Yesus menjadi besar dan tidak pernah menjadi kecil. Ketika dia menundukkan, membungkukkan, dia mengambil kain dan mengikat pinggangnya, lalu mengambil baskom, lalu dia pergi ke bawah kaki murid-muridnya. Dia tahu itu bagian yang najis, bagian yang kotor. Lalu dia menyekanya, melapnya. Lebih daripada seorang hamba, budak. Yesus semangat untuk melakukannya. Karena itu sudah menjadi profil hidupnya, jati dirinya. Empat 40 tahun yang lalu, bahkan hampir 50 tahun yang lalu, ketika orang mulai mengakui saya sebagai seorang pemimpin pelayanan, salah satu doa saya kepada Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, aku tahu kejatuhan iblis di mana. Ingatkan aku, peringatin aku, bahkan kalau perlu permalukan aku. Jangan sampai aku menjadi sombong, meninggikan diri. Keluar dari posisi yang sebenarnya bukan posisi aku. Itu doa saya. Sebabnya saya dengarkan masukan dari orang-orang sekitar saya. Teman-teman saya. Jemaat saya. Sekarang kita harus bisa melihat apa yang terjadi pada diri Yesus. Yesus makin besar. Kita bagi termin umurnya dia. Umur 12 tahun. Kita lihat di umur 12 tahun. Pada waktu mereka pergi ke Yerusalem. Sebelum umur 12 tahun. Pada waktu mereka pergi ke Yerusalem. Yesus mengajar bersama-sama dan berdebat, berdiskusi dengan semua ahli-ahli dan guru-guru. Ahli Taurat ada di Yerusalem. Apa yang menjadi dasar? Karena Yesus belajar selama 12 tahun. Dia melihat dari papa dan mamanya. Yusuf dan Maria. Dari keluarganya sendiri. Dan ayat 40. Dikatakan anak itu bertambah besar. Dan menjadi kuat di dalam roh. Penuh hikmat. Dan kasih karunia Allah padanya. Lalu kemudian dia berdiskusi. Umur 12. Dan seterusnya. Lalu setelah usia 12. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah. Bertambah hikmatnya. Bukan dikatakan bertambah mengerti. Saudara boleh punya pewahyuan.
saudara bisa menjelaskan firman Tuhan. Itu namanya saudara memiliki pewahyuan dan pengertian. Tapi Yesus beda. Yesus memiliki hikmat. Hikmat itu berarti dia memiliki aplikasinya. Bagaimana diterapkannya di dalam dirinya. Dikatakan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Gereja harus makin bertambah dalam hikmat. Bukan dalam pewahyuan. Bukan dalam pengertian. Yang kedua adalah gereja harus bertambah kuat di dalam roh. Bukan secara ide, bukan secara pikiran. Orang yang kuat di dalam roh. Saudara bisa lihat dalam sikapnya. Saya kadang-kala menemukan ada orang mudah tersinggung, mudah marah. Itu menunjukkan dia lemah dalam roh. Rohnya tidak kuat. Karena apa? Karena ada yang berupaya untuk mendominasi hidupnya. Yaitu jiwanya. Dan jiwa ini, kalau saudara ingat tahun lalu saya pernah sampaikan. Itu paling rentan, rawan terhadap kehidupan dunia. Kehidupan iblis. Yang ketiga, dari Lukas 2, 40 sampai 52. Ini dengan jelas dikatakan. Gereja menjadi besar karena perkenanan Tuhan dan manusia. Allah menyukai. Allah makin suka, manusia juga makin suka. Dengarkan baik. Siapa yang tidak menyukai Yesus? Yang bertentangan dengan Allah. Dia tidak menyukai Yesus. Tapi siapa yang menyukai Yesus? Semua. Wanita-wanita, perempuan-perempuan. Bahkan ada ahli Taurat. Bahkan ada orang Farisi. Bahkan ada para nelayan. Orang-orang kaya. Menyukai Yesus. Bahkan ada tentara Roma. Menyukai Yesus. Karena mereka menyukai Allah. Gereja menjadi besar. Karena mereka mendapatkan perkenanan Tuhan. Makin bertambah. Makin bertambah. Makin bertambah. Sehingga satu hari Allah mengatakan di sungai Yordan, kaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Karena kau bertambah, bertambah, bertambah. Gimana engkau bisa menjadi besar? Kau memiliki profil yang keempat. Adalah merendahkan dirimu di tangan Tuhan. Suatu hari Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada apa yang Bapa katakan. Apa yang aku lihat dari Bapa. Apa yang Bapa tunjukkan padaku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kelima, di mana gereja menjadi besar. Sama seperti yang kita lihat, kita temukan dalam diri Yesus. Itu ketaatan penuh. Di Filipi 2, ayat 5 sampai 11 tadi kita udah baca. Ketaatan penuh, bahkan sampai mati. Sampai saudara sampai kepada satu titik. Ketaatan itu nilainya lebih tinggi dari nyawa saudara. Ketaatan itu lebih tinggi nilainya daripada kehidupan saudara. Saudara kan tahu. Iblis memiliki profil jahat. Padahal dulu dia melayani Allah. Dia diturunkan serendah mungkin. Karena apa? Dia ingin meninggikan diri.
Allah berjanji kepada Abraham di Kejadian 12. Saya ulangi, di Kejadian 12. Saya ingin saudara clear dalam hal ini. Kejadian 12. Mari kita lihat sama-sama. Kejadian 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Dikatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Dari negeri ini, bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi keluar kau dari semua sistem. Sementara murid-murid di Yohanes 13 tidak keluar dari sistem dunia. Sistem yang lazim. Lalu kemudian Allah mengatakan ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Atau membuat namamu besar. And make your name great. Dan kau akan menjadi berkat. Abraham tidak akan pernah menjadi berkat sebelum Allah membesarkan dia. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku tidak akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau sebelum engkau menjadi besar. Abraham menanti terus. Kapan ini terrealisasi di dalam hidupnya? Kapan ini terwujud di dalam dirinya? Abraham menanti. Saudara sekarang tahu, ngerti jawabannya. Matius 21. Mari kita lihat sekarang. Matius 21. Ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan ini akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada sebuah bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Menghasilkan buah. Saudara udah tahu tadi yang menghasilkan buah hanya adalah, minggu lalu saya sampaikan kepada saudara adalah yang tinggal di dalam dirinya. Dan tinggal di dalam diri Kristus, yang ada berasal dari dalam diri Kristus, itu adalah gereja. Saya ajak saudara untuk bisa melihat. Dia bilang Injil kerajaan ini akan diambil daripadamu dan akan diberikan supaya dia bisa berbuah. 1 Petrus 2. Ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di ayat yang sebelumnya. Ayat 5 sampai ayat 8. Itu berbicara tentang gereja yang dibangun. Sebagai tempat rohani. Tempat kediaman yang kudus Allah. Berarti bangsa yang dimaksudkan di Matius 21 ayat 43 itu adalah bangsa, itu adalah gereja. Kalau begitu, janji Allah kepada Abraham itu menyangkut adalah, mari kita lihat sama-sama di Galatia 3. Saya ulangi, Galatia pasal yang ketiga. Ayat yang ke-14. Dia bilang sini, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Menurut Kejadian 12, hanya apabila Abraham harus menjadi besar
menjadi bangsa yang besar. Dan bangsa yang besar itu adalah gereja yang menghasilkan buah. Kata Matius 21 ayat 43 tadi. Sehingga dikatakan di sini, oleh iman kita menerima roh. Jadi Roh Kudus turun yang telah dijanjikan itu kepada semua manusia. Tapi karena engkau berada di loteng kamar atas, hanya engkau yang menerima yang pertama kali. Maka itu saat pertama kali gereja memanifestasikan dirinya. Saudara bisa melihat yang penuhnya peluang besar menjadi besar dan harus menjadi besar. Gereja. Yesus makin besar dalam hikmat, sehingga makin diperkenan oleh Allah. Ayat yang terakhir. Kita baru bahas satu poin. Dari 5 atribut yang harus terjadi pada diri gereja, yaitu besar. Wahyu 12. Maka tampaklah suatu tanda besar. Wow. Di sorga, seorang perempuan berselubungkan matahari. Ini gambaran gereja. Dengan bulan di bawah kakinya. Sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dan dalam keluhan dan penderitaannya, hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam besar. Pribadinya besar. Berkepala 7. Dia bilang tanda lain. Tapi tidak dikatakan tanda besar. Tanda biasa. Berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Dan melemparkannya ke bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu, nanti kalau melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas. Caught up. Diambil. Dinaikkan. Dan dibawa lari kepada Allah. Dan didudukkan di tatanya. Dua atribut sekaligus saling berkaitan. Besar. Ketika gereja muncul, sorga menampilkan itu tanda besar. Manakala gereja bereaksi, itu tanda besar di sorga. Ini adalah saatnya. Ketika Tuhan memukul seluruh dunia dengan pandemi COVID-19 ini. Ini adalah waktu yang tepat. Gerejanya muncul. Saya mendengar banyak kesaksian. Orang-orang yang sudah di lembah bayang maut. Saya juga ikut bersama dengan dia di lembah bayang maut. Walaupun saya tidak terdeteksi sebagai terpapar COVID-19. Tapi saya bersama di dalam roh. Dalam pikiran saya. Bersama dengan orang ini. Melewati bayang-bayang maut. Dan saya berani mengatakan, 5 hari lagi, kau akan sembuh. Kau akan keluar. Dan itu terjadi. Maka ia melahirkan anak. Mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas. Dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Operasional base
basisnya operasional, basis operasi daripada gereja itu dari tahta. Ketika gereja tampil, munculkan dirinya di waktu yang tepat, maka surga akan memberikan sinyal tanda yang besar. Siapa gereja ini? Inilah gereja yang memiliki sikap hati, jalan, dan profil atau jati diri seperti yang Allah tunjukkan. Itu menjadi atribut, menjadi kehidupan buat diri mereka. Sebabnya gereja harus bertambah dalam hikmat, bukan dalam pengertian. Gereja harus penuh kasih karunia, memiliki kasih karunia. Kasih karunia itu menjadi diri saudara, seolah-olah menjadi talenta saudara, kebiasaan saudara, jalan hidup saudara. Sehingga Allah akan menyukai saudara. Karena saudara benar-benar mendapat perkenanan Allah. Karena Allah melihat bangunan hidup saudara. Itu sebabnya Roh Kudus akan membawa berkat Abraham ini sampai kepada bangsa-bangsa. Melalui siapa menurut saudara? Tentu melalui Roh Kudus. Tapi bagaimana caranya? Yesus, di dalam dirinya tinggallah gerejanya. Itulah yang sekarang dimanifestasikan. Sehingga ini disebut zaman gereja beroperasional. Kaki Yesus ada di bumi sekarang ini. Maka segala sesuatu akan telah diletakkan di bawah kaki gereja akan mewujudkan itu. Saudara bisa lihat betapa besarnya gereja Tuhan. Saudara bisa melihat saja di Indonesia. Orang bisa menjamin. Dunia juga sudah mulai melihat dan melirik. Dan mengakui penemuan daripada vaksin yang dikerjakan oleh orang Indonesia itu. Itu akan menjawab berhentinya COVID-19 penyebarannya. Dari tubuh manusia ke tubuh yang lain. Kalau kau terpapar, saya ulangi, kalau kau terpapar COVID-19, kau sudah divaksin, apa yang terjadi? Virus itu mati di dalam tubuh, tidak menyebar kemana-mana. Saudara bisa lihat, apa yang ditakutkan oleh iblis. Saudara bisa melihat bagaimana iblis tidak bisa menyentuh kehidupan gerejanya. Karena basis operasinya gereja ditata. Meskipun kau hidup di dunia ini, meskipun kau teraniaya, kau tahu nilai yang sudah terbangun dalam dirimu. Ketaatan lebih penting dari nyawa. Ketaatan lebih tinggi daripada nyawa. Itu harga yang terbaik. Kalau kau hidup seperti ini, tidak akan ada kekhawatiran. Kau akan kehilangan nafkah. Tidak ada kekhawatiran. Kau akan kena terpa penyakit. Tidak ada kekhawatiran. Tidak ada ketakutan. Akan terjadi bencana yang lebih besar lagi. Tidak ada dan tidak ada. Kenapa? Karena kau tahu jalan menjadi besar. Yaitu menjadi hamba. Taat sampai mati. Lalu Allah meninggikan dia. Ini yang terjadi pada diri Yesus. Sederhana, saudara. Banyak orang selalu menginginkan dia mengerti firman Tuhan. Tetapi dia stop sampai di titik itu.
Yesus tidak bertambah-tambah. Saya ulangi. Yesus tidak bertambah-tambah dalam pengertian. Tapi Yesus bertambah-tambah dalam hikmat. Sehingga Rasul Yohanes waktu menulis kisah Yesus, dia mengungkapkan dia adalah firman. Firman yang utuh. Lebih besar dari Alkitab. Lebih besar dari apa yang kita ketahui dari Alkitab. Dan dia adalah firman yang menjadi daging. Berarti dia tidak pernah berhenti. Hanya sejauh pewahyuan. Hanya sejauh pengertian. Tapi dia bertambah terus dalam hikmat. Untuk mengaplikasikan. Untuk mewujudkan. Tepat. Persis seperti firman itu sendiri. Begitulah jalan menuju besar. Atribut itu ada pada dirinya gereja. Yesus telah menunjukkan jalannya. Yesus telah menunjukkan profilnya. Yesus telah menunjukkan keteladanannya. Saudara dengan mudah bisa melakukan. Kenapa? Karena kau diambil dari dalam. Bahwa engkau bukan dilatih. Saya tahu saudara selalu berpikir, saya harus belajar katanya. Saya harus belajar. Bukan. Kau diambil dari dalam dirinya Yesus. 2000 tahun yang lalu ketika firman itu menjadi manusia. Kau ada di dalamnya. Kau tidak perlu belajar. Makanya diberikan Roh Kudus. Menuntun kau dari satu kebenaran kepada seluruh kebenaran. Sehingga jadi besar. Itu adalah legitimasi yang tidak pernah lepas pada pribadi gerejanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hamba tahu sedemikian banyak orang dibelenggu oleh sistem dunia ini. Kultur dunia ini. Bahwa jalan menjadi besar, jalan menjadi terkenal. Supaya dikenal banyak orang. Populer. Bagi mereka yang berpikir seperti ini, tersembunyilah jalan Tuhan. Jalan Tuhan dengan jelas. Yesus telah membuktikannya. Dan bahkan beberapa hamba Tuhan di perjanjian lama telah membuktikannya. Jalan bagaimana menjadi besar. Tidak seperti pemerintahan dunia ini. Tidak seperti sistem dunia ini. Berdoa pada saat ini. Supaya engkau bisa mengimpartasikan. Terjadilah impartasi. Bukan hanya sejauh pengertian. Tapi pengertian itu engkau menemukan wujud yang harus dijadikan kenyataan. Wujud firman yang harus dijadikan kenyataan oleh hidupmu. Melalui hidupmu. Dalam nama Yesus. Biarlah Roh yang Kudus saat ini menganugerahkan pewahyuan, pengertian, dan hikmat untuk mewujudkannya. Terima kasih, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Kami bersyukur padamu untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.